Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat sore dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, ada informasi penting yang ingin kita sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang kita informasikan memberikan manfaat, edukasi, memberikan hikmah, dan memberikan rekreasi. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, polemik nasab menunjukkan progres perubahan yang positif. Semakin banyak tokoh, para ulama, kiai-kiai yang sadar dan mendukung kebenaran ilmiah, tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pada awalnya 2 tahun yang lalu kira-kira, beliau masih sendirian atau sedikit yang memberikan dukungan. Tetapi benar-benar sebuah hidayah dari Allah, banyak orang tercerahkan, sadar, dan kemudian mengakui kebenaran ilmiah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasannya memang berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian multidisiplin ilmu nasab, ilmu sejarah, dan filologi. Nah, kemudian berdasarkan uji genetika, ilmu pasti, ilmu biologi, berdasarkan hasil tes DNA, ternyata Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Edukasi disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan para kiai-kiai lainnya yang mendukung kebenaran ilmiah tesis Kiai Imaduddin terus disuarakan dari berbagai platform media sosial. Para konten kreator mendukung kebenaran ilmiah, kebenaran dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, sehingga semakin hari semakin luas, semakin banyak orang paham bahwa sesungguhnya klaim sepihak, mengaku-ngaku secara sepihak dari Ba'alawi bertujuan untuk supaya mereka mendapatkan kemuliaan, kemudahan dari bangsa Nusantara. Mereka paham betul bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, dan kebanyakan terutama dari kaum Nahdiyin bangsa kita ini mencintai dan memuliakan zuriat Nabi. Oleh karena itu mereka kaum Ba'alawi mengaku sebagai zuriat Nabi supaya dimuliakan dan dihormati. Pada awalnya mereka berhasil. Hampir semua umat Islam taklid buta, fanatik berlebihan, bahkan mengkultuskan mereka, sehingga Rizik Syihab ketika mengadakan sebuah demo mendapatkan dukungan. Ketika Rizik memobilisasi massa, banyak sekali yang mendukung dan mengikuti Rizik. Tetapi sekarang sudah berbeda kondisinya. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya kepada Rizik Syihab karena omongannya yang mencela-mencela, berubah-ubah, tidak konsisten, dan tidak bisa dipercaya. Ketika dia dulu mewajibkan tes DNA, sekarang dia mengharamkan melalui menantunya. Dan dia sudah tidak lagi berani menyinggung bicara tentang tes DNA, karena ternyata berdasarkan tes DNA dia terbukti kelompok mereka Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mereka dibubarkan organisasi yang dia bentuk. FPI dilarang, tapi mereka tidak kekurangan akal, mendirikan organisasi baru yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam. Sekarang Rizik Syihab bernaung di Front Persaudaraan Islam, di mana anggota organisasi itu kebanyakan dari para muhibbin dan pecinta Rizik Syihab. Sekarang dia sedang sakit
dikabarkan oleh menantunya Hanif Alatos. Tadi di video sebelum ini sudah kita sampaikan bahwa Rizik tidak bisa menghadiri agenda safari dakwah dia yang rencananya sejak hari Jumat ini, Jumat malam dia akan ada di Madura sampai hari Selasa, bahkan sampai 31 Juli 2024, begitu dikabarkan. Tapi masyarakat Madura memang mengizinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengizinkan. Rizik diberikan musibah, diberikan ujian, peringatan berupa sakit, ya, sehingga dia tidak mampu. Rizik tidak mampu untuk menghadiri agenda safari dakwahnya. Saudaraku, sekarang ada Kiai Mustamar dalam ceramah terbarunya kembali mengingatkan, ya, seorang ulama fikih. Dia berani bersuara, kalau kita pakai akal yang sehat, bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, padahal ciri-ciri keturunan Nabi tidak ada pada dirinya, ciri-ciri lahir dan batinnya tidak mencerminkan sebagai keturunan Nabi. Jelas secara akal itu tidak masuk nalar, tidak masuk akal. Apalagi di tes DNA mereka tidak terbukti. Seperti itu kurang lebih. Ada orang yang mengaku-ngaku keturunan dari Hamengkubuwono, padahal mereka tidak punya ciri-ciri fisik seperti keturunan Hamengkubuwono. Bahkan tes DNA mereka haplogrupnya G. Tetapi demi kemuliaan, demi supaya mendapatkan glorifikasi, supaya diagung-agungkan oleh warga Nusantara, tak segan-segan mereka mengaku sebagai keturunan Hamengkubuwono. Kalian masih ingat kasus Sumodiningrat, bagaimana Sumodiningrat dibaalawikan? Saudara, ada sebuah video yang kita perlu sampaikan, mudah-mudahan Anda paham. Beliau Kiai Mustamar menggunakan bahasa Jawa, ya. Nanti kita akan sampaikan ini, mudah-mudahan kalau Anda tidak paham bisa bertanya kepada teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda yang paham dengan bahasa Jawa. Ceramah terbaru dari Kiai Mustamar, seorang ahli atau seorang ilmuwan fikih, seorang ulama fikih, ya. Kita simak videonya berikut ini. Simak baik-baik, jangan di-skip. Lamun ana wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwono, lha niku dinalar ki rada angel lho. Bangsane beda, dites gen DNA gennya juga beda, terus ngaku duriyae Hamengkubuwono, rada angel. Sukune yo beda, dites DNA yo ra padha karo wong Kures pada umumnya, haplonya piyambake misalipun enek wong Maduraja ngaku kula niki zuriatur Rasul, dipercaya berarada. Pokoke intine pun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono, aja main doktrin Kang. Santrimu mau doktrin ngono lah dibake oleh beasiswa LPDP S2 teng Leiden Belanda. Kadung mau yakinkan aku keturunannya Kenaro, data anak putune Kenaro ada di Leiden. Rapodo iki rungkat ora-ora. Ayo bermadhab Syafi'i, ayo NU yang salah satu cirinya lebih mengedepankan ilmu. Ya, jadi mazhab Syafi'i mengedepankan ilmu, bukan doktrin. Ini pesan penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang berikutnya kelebihan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dari Imam Syafi'i sampai Nabi sambung. Lalu dari Imam Syafi'i sampai kita, fatwa-fatwa hasil ijtihadnya niku sampai kepada kita dengan cara yang sangat valid dan akurat. Cara NU selesai verbal, verifikasi nopo Imam Syafi'i siang berfatwa ngajar, lalu Imam Syafi'i nulis apa yang didawuhkan di siang hari ditulis di malam hari. Nah, imam madhab yang berfatwa secara lisan dan nulis dengan tangan, pendapatnya, fatwanya nyampe pada kita
valid para rawuh, akurat. Imam Muhasibi berfatwa tapi ra nulis kitab. Imam Ali bin Abi Thalib berfatwa tapi ra nulis kitab. Halo. Imam Tsauri berfatwa tapi ra nulis. Dawud Thohiri berfatwa tapi mboten nulis. Nah, bagaimana cara kita yakin itu benar-benar fatwanya Ali bin Abi Thalib? Wong nggak ada bukti otentik tertulis kok. Bagaimana kita yakin itu fatwanya Al-Muhasibi, fatwanya As-Tsauri, fatwanya Dawud Thohiri? Wong nggak ada bukti tertulis dengan tangan beliau sendiri. Bedo Imam Syafi'i ini. Duwe murid ngantos Gus Imam. Di samping ke murid secara lesan, Imam Syafi'i dhewe nulis dengan tangan. Nggih lek enek murid salah paham. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lesan murid nyampe kita plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab. Niku lho jenenge ilmiah para rawuh. Halo. Akurat, valid. Nah, yang terakhir, krono madhab Syafi'i niku mengedepankan akurasi ilmu, validitas ilmu, ilmiah tenan, faktual tenan. Mas Ewu, lamun ono wong Papua ngaku canggai Sultan, lamun ono wong Papua ngaku duriyae Hamengkubuwana, lha niku dinalar ki rada angel lho. Nggih. Nggih ta? Bangsane beda, posturnya beda, wajahnya juga beda, sukunya juga beda, dites gen DNA gennya juga beda, terus ngaku duriyae Hamengkubuwana rada angel. Lelek sing ngaku dure Hamengkubuwana wong Jogja, kek dilalah duwe omah lawas, umure omah iki wis 200 tahun. Warisan teko Mbah Warengi. Diurut-urut pancen enek bukti dia keturunan kesekian dari Mbah Hamengkubuwana. Padha Jogjone, padha sukune, padha karaktere lemah lembut, ada bukti fisik omah lawas. Lah ngono kuwi lamun aku rada percaya kuwi pancen keturunane Mbah Hamengkubuwana. Ini dipercaya rada penak to ngene. Halo. Nabi kuwi Mekah. Sukune Quraisy. Margane Al-Hashimi, Bani Hashim. Dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani. Munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifah Muslimah, jembar dodone, rangamuan ranesuan, apa? Toleransi ngoten halu. Nah, krana Nabi kuwi Mekah, Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune yo beda, dites DNA yo ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake ke misalipun ke enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya berada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku duriyae wong Mekah iki ya rada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe
keturunan Bani Hasyim dhewe terus ngaku dzurriyahe Nabi niku diterimoi rapat angel to ngene. Halo, tinggal pembuktian mawon. Nah, kula mboten nderek-nderek soal menerima atau mengingkari. Pokoknya intinya pun madhab Syafi'i mengedepankan ilmu. Tolong wis ora zamane main doktrin. Aku iki keturunane Kenaro, ora percaya ra barokah kowe. Aja ngono, aja ngono. Halo. Aku dure Kenaro, kowe ra percaya ra oleh syafaate mbahku. Aja ngono. Aja main doktrin kan. Santrimu mau doktrin ngono lah tiba oleh beasiswa LPDP S2 teng Leiden Belanda. Kadung mau yakinkan aku keturunannya Kenaro, data anak putune Kenaro ada di Leiden, data anak putune Nyun Sewu Mataram ada di Leiden. Loh, rapodo iki ben guruku ning talun jan yakin aku putune Kenaro tenan. Niki data nyata teng Leiden pakai maktutot nun saya tulisan tangan. Iki duduk keturunan rungkat para rawuh. Ayo bermadhab Syafi'i, ayo NU yang salah satu cirinya lebih mengedepankan ilmu. Nyun sewu, meh mari sak menit 2 menit. Bilal bin Rabah top fase, top suarane, budak para rawuh. Tapi krono jan profesional azane diangkat Nabi jadi muadzin resmi, muadzin negara. Padahal mung budak kuwi lho Islam mengedepankan profesionalitas. Ora kok kuwi anak putune Kenaro ora tinggi to, ora ngono kuwi. Imam Bukhari niku top keahliannya di bidang hadis. Ya diakui diterima oleh dunia Islam imam di bidang hadis. Senajan nasabe ra nyambung blas karo Kenaro. Bagaimana nyambung Kenaro? Wong Rusia, Bu. Bukhari lu Rusia. Bisa-bisa senasab dengan Putin. Ya saya nggak tahu juga. Tapi laki-laki Islam nggak diskriminatif. Islam fair, Islam sportif. Siapa yang paling top? Jadi contoh. Ikrimah anaknya Abu Jahal, tapi ahli Quran murid Ibnu Abbas. Jadi tokoh tafsir, Bu. Padahal bapak iku cara saiki gembonge PKI lho. Tapi di Islam gak ada dosa waris. Lamun salah sing salahkan Abu Jahal, ikirmae kan ora melok. Salah lo, Islami ngono kuwi. Ya, jelas ya saudaraku, mazhab Imam Syafi'i itu mengedepankan ilmu, bukan doktrin. Jadi ini sindiran sebenarnya untuk para KBKB Ba'alawi ya, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi setelah tes DNA terbukti bukan, ciri-ciri fisik, perilaku bukan. Lalu dia ngaku-ngaku dari mana? Turunan Nabi dari mana ya? Ya tes DNA-nya Nabi kemana, dia kemana gitu kan? Nggak jelas tuh. Inilah saudaraku yang harus kita sampaikan. Penting sekali nih. Saya yakin semakin hari semakin banyak orang tercerahkan karena edukasi para bangsa-bangsa yang sudah sadar. Para warga yang sudah sadar, umat yang sadar ya, sangat-sangat sadar itu pasti nanti akan mendapatkan efek yang positif ya. Jadi semakin hari semakin banyak orang tercerahkan. Seperti itu ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah hadir di channel kita. Saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda untuk kali ini ya. Saya lanjut ya kepada analisa yang sangat bagus dari Gusmar KBN Nusantara. Mohon disimak dulu ya bagaimana analisa kritik dari Gusmar KBN Nusantara dan juga ulasan-ulasannya terkait masalah
kabib-kabib Ba'alawi ya yang mengaku-ngaku keturunan Nabi tetapi tidak terbukti berikut ini ya. Itu tadi Kiai Marzuki Mustamar terbaru ya, jelas kan? Iya, kalau ilmuwan betul, ulama betul, alim betul ya pasti sependapat lah dengan beliau. Kita kan punya akal pikiran, punya logika, kita dikasih akal dan pikiran oleh Sang Pencipta agar digunakan sebagai mestinya. Kon gue mikir, afala tatafakkarun, gitu beritanya Sang Pencipta. Afala ta'qilun, apakah Anda tidak menggunakan akalnya? Nah iya, itu akal pikiran dianugerahi kita semua oleh Yang Maha Kuasa agar dipakai, agar digunakan. Ya ini para mukibin juga aja taklid buta. Pokoknya percaya 100% loh. Lombok jere rasanya legi, kok percaya baik, jere wong kumprung, Lombok yang pedas. Lombok pedes ngomongnya gula percaya baik, ya wong kumprung kan. Upload grup G, wajahnya posturnya Yahudi, aku ini ahlul bait, aku ini keturunan Nabi dari mana? Iya dong. Upload grupnya Nuriyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada, sudah disepakati di dunia Islam. C1 itulah upload grupnya Yahudi Askenazi. Posturnya Yahudi, ngaku nih ahlul bait. Perilakunya berangasan, kayak preman, dia bajingan tengik. Suka malak dawir orang kalau nggak dikasih maksa-maksa nyepatani. Perempuan pribumi di mutulanan jelap sekepenake dewek. Tapi mau putune Kanjeng Nabi ya perenggolang sisan gawe. Kerjanya demo takbir, mau karuan ya narasinya bela Islam, bela Islam dari mana? Bela Islam kok begitu? Itu bukan bela Islam menghancurkan Islam, tahu nggak? Ayo bela Islam memprovokasi banyak orang untuk buhot, untuk makar, membenci pemimpin negara kita, membenci presiden kita, membenci menteri agama kita, membenci tokoh-tokoh ulama kita, membenci tokoh-tokoh NU kita. Kayak gitu mau turunnya Kanjeng Nabi. Kau didalangi, ya kalau pikiran kita dipakai gitu ya sedikit lah, kali-kali dipakai, jangan gue asal melu doktrin mereka. Orang-orang Yahudi mereka ras ya, bangsa Yahudi ya, bangsa ya. Jadi kalau kita berbicara Yahudi itu pengertiannya bisa bangsa Yahudi, bisa agama Yahudi. Jadi mereka itu dari ras bangsa Yahudi, walaupun agamanya mungkin Islam. Karena memang ada ras Yahudi yang beragama Islam. Itu sejarahnya dulu ketika di Yaman. Itu Yaman kan pernah menjadi jajahan Inggris, di mana di situ banyak orang-orang Yahudi masuk. Gitu. Yaman juga pernah menjadi jajahan Soviet, sehingga banyak komunisme di sana, paham komunis di Yaman. Ya kemudian dibawa juga ke tanah air dari sana sumbernya. Jar-jarnya sih. Pernah menjadi jajahan Turki Utsmani. Ya, pada saat itu Turki Utsmani membuat peraturan anak-anak dari ras Yahudi yang yatim piatu, orang tuanya meninggal dunia karena konflik politik, yang umurnya di bawah 12 tahun dikuasai menjadi hak otoritas negara yang kemudian wajib masuk Islam. Nah makanya kemudian banyak ras Yahudi, banyak bangsa Yahudi yang beragama Islam di Yaman ketika itu, yaitu caranya. Jadi ketika berbicara Yahudi itu belum tentu agama Yahudi. Jadi, orang dari ras Yahudi, walaupun mayoritas memang ya 90% lebih lah itu beragama Yahudi, tapi tidak seluruhnya. Dan tidak seluruh orang yang beragama Yahudi
adalah dari ras Yahudi. Ada yang beragama Yahudi tapi rasnya bukan ras Yahudi. Paham? Itu, jadi itu tadi ya penekanan dari Kiai Marzuki Mustamar. Kalau ada orang ngaku Ahlul Bait keturunan Kanjeng Nabi, ya kita logika, kita analisis dengan analisa pengetahuan, baik dari haplogrupnya, haplogrup G apa C apa haplogrupnya G ngaku putunya Kanjeng Nabi, sing percaya siapa? Ya mungkin bintok ya, mungkin bintang ngop sing percaya orang otak berarti nalarnya nggak dipakai gitu. Sikap-sikapnya, karakteristiknya berangasan, provokasi, mencah belah umat, ngaku putu di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak mewariskan sikap-sikap karakter seperti itu. Ya, jadi jelas ya saudaraku, kita harus kedepankan ilmu sebagai orang yang bermazhab Imam Syafi'i ya. Kita harus kedepankan ilmu, jangan doktrin. Jadi kalian itu jangan mempercayai tanpa bukti. Bagaimana Anda percaya kepada orang yang mengaku keturunan Nabi, bahkan ada yang mengaku cucu Nabi tanpa bukti? Ya, orang yang masih punya akal sehat itu saya yakin dia tidak akan percaya kepada oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi tanpa bukti. Ya, saya kira itu ya. Jadi kalian harus sadar saudaraku. Mudah-mudahan para muhibin, walaupun mungkin saat ini tidak sadar, mungkin entah esok hari atau kapan mendapatkan kesadaran, mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, bersyukurlah saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah tercerahkan, keluar dari perbudakan spiritual, tidak lagi percaya dusta-dusta yang dibangun oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti. Baik, saudaraku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf tidak bisa membaca komentar Anda pada kali ini. Kita sampaikan terima kasih atensi kalian semuanya. Salam persaudaraan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi ingin memperjuangkan kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!